Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01, RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan berbagi pengalaman, berbagi tips dan trik ya di dalam beternak kambing ya, baik yang bergerak dalam bidang breeding maupun yang bergerak dalam bidang fattening ya. Nah, kesempatan yang baik ini akan kita gunakan, kita sampaikan untuk berbagi pengalaman ya guys ya, tentang upaya untuk menjaga agar ternak kambing kita ini tetap dalam kondisi yang sehat ya, karena keberhasilan dari ternak kambing kita itu salah satunya ditentukan oleh kesehatan kambing kita ya. Karena kalau kambing kita tidak sehat tentunya akan membawa kerugian ya pada usaha ternak kita. Nah, adapun penyebab kesehatan kambing kita ini, baik baik dan buruknya kondisi kesehatan kambing kita itu banyak hal ya, banyak faktor ya. Di antaranya adalah faktor pakan ya, pakan atau rangsum kambing kita. Kalau kambing kita itu pola pakannya kurang bagus, kemudian campuran pakannya kurang bagus ya, intinya asupan ya tidak memenuhi nutrisi ya yang dibutuhkan kambing kita, itu juga bisa menyebabkan kambing kita itu kesehatannya terganggu ya, kesehatannya terganggu. Jadi harus imbang, pakannya harus imbang, harus memenuhi serat kasar, karbohidrat, unsur protein kasar, serta mineral. Itu harus diberikan secara proporsional, imbang ya. Itu faktor yang pertama dari faktor pakan. Kemudian faktor yang kedua dari faktor kebersihan kandang ya. Nah, diupayakan kondisi kandang kita dalam keadaan yang bersih, sirkulasi udaranya bagus, sinar matahari bisa masuk ya di areal kandang kita. Nah, ini tentunya akan menunjang kesehatan kambing kita. Jadi diupayakan kondisi di lingkungan kandang kita itu bersih, kemudian lingkungannya tertata dengan baik, sirkulasi udaranya bagus ya, sehingga kambing kita menjadi nyaman. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor cuaca ya, tentunya faktor cuaca. Faktor cuaca ini juga sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan kambing kita. Biasanya kambing itu akan mengalami penurunan kondisi ketika di masa-masa palian ya, dari musim kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya dari hujan ke kemarau. Itu kondisi kambing juga akan mengalami perubahan ya, terutama kambing-kambing yang kondisinya kurang prima, itu biasanya dijangkiti penyakit batuk, pilek ya, demam biasanya seperti itu. Dan
penyakit mata serta ORF ya. Itu kondisi perubahan cuaca ya, perubahan cuaca. Nah, itu semuanya dari faktor pakan, kebersihan, kemudian cuaca dan sebagainya itu bisa menjadi penyebab kambing kita kurang sehat ya, kurang prima. Nah, untuk itu perlu ada upaya antisipasi agar ketika terjadi kendala, terjadi hambatan seperti yang kita sebutkan tadi, entah karena faktor makanan, entah karena faktor kebersihan, atau entah karena faktor lingkungan cuaca yang kurang bagus ya, maka perlu kita antisipasi, kita persiapkan obat-obatan yang wajib ya, perlu ada di kandang kita. Nah, ini akan kita tunjukkan perlengkapan kita, termasuk obat-obatan yang wajib ada di kandang kita. Nah, yang pertama itu yang mulai dari sini dulu ya guys ya, kita sebarkan dari sini. Yang pertama itu harus ada itu di kandang kita itu alkohol ya, alkohol 70%. Ini untuk menangani kambing yang baru lahir, itu tali pusarnya wajib kita kasih alkohol ini ya, dan obat merah atau betadine ini ya. Untuk apa? Untuk agar cempe atau anak kambing itu tidak mengalami infeksi ya, terutama tetanus ya, itu karena rentan sekali. Ini hukumnya wajib ini, setiap lahiran SOP-nya dikasih alkohol sama betadine. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang biasa kita siapkan itu ini obat promah ya, obat promah mah ini. Kemudian juga ini puyer di warung itu puyer 19, puyer 18 atau apa itu ya, puyer bintang 7 atau apa ya. Ini biasanya kita berikan untuk kambing yang mengalami nafsu makannya kurang bagus ya, menurun. Awal keterdeteksi biasanya kita kasih ini promak ini sama puyer 19 ini. Nah, kalau belum terlanjur biasanya aman ya, kita kasih ini biasanya tidak begitu lama nafsu makannya kembali normal ya, bisa mau makan ya, dengan catatan belum terlambat ya. Kemudian yang berikutnya yang wajib ada adalah ini B kompleks ya, vitamin ya, vitamin B kompleks. Nah, kalau kami biasa memakai ini B kompleks yang S ya, ini harganya agak sedikit mahal ya, Wonder ya, yang Wonder. Ini ada lagi yang lebih mahal, yaitu Vitol 140. Ini juga agak lebih mahal. Kemudian yang tablet itu juga ada seperti ini. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk campuran kita haluskan, kemudian kita gunakan untuk nyombor itu ya. Ini rutin kita berikan ya. Kalau ini biasanya kita berikan secara berkala ya, ini berkala. Kalau ini kita berikan rutin ya, untuk ternak kambing kita. Kemudian yang lain tentunya diperlukan alat ya, sepet ya, jarum suntik. Kalau kami biasa memakai yang 5 mili ini, 5 mili ya, yang ukurannya 5 mili sedengan ya, tidak terlalu gede, tidak terlalu kecil ya. Ini biasanya beberapa kali pakai, kita bersihkan pakai alkohol, bisa kita pakai lagi ya, dengan catatan tidak rusak ya. Kemudian yang berikutnya yang wajib ada di kandang kita itu ini Medoxil LA ya, antibiotik ya guys ya. Medoxil LA ini untuk batuk, pilek juga bisa ya, sakit mata kita oleskan juga bisa ini ya. Ini berspektrum luas ya, ini biasanya bisa sampai 3 hari ya, 3 hari 4 hari kita ulang lagi. Kemudian juga kita sediakan super tetra, ini juga sama ya guys ya, antibiotik juga. Ini juga untuk biasanya mencret juga bisa, luka, sakit mata kita oleskan sedikit juga bisa. Ini wajib ada di kandang ya. Kemudian yang wajib yang berikutnya adalah obat mencret ya guys ya. Kalau di tempat kita pakai ini Colibex inject, ini yang obat untuk diare mencret kambing kita. Juga kalau belum begitu parah pakai Siba ini, biasanya kita kasih 2,
kita kombinasi Shiba ini sama Super Tetra ini. Ya, ini kasih 2, ini kasih 1, kita minumkan. Ya, itu biasanya cepat sembuh. Ini yang obat yang wajib ada. Kemudian yang berikutnya ya ini Wermectin ya guys ya. Wermectin ini untuk mengatasi caplak, kutu, gudik, ya gatal-gatal itu, tungo. Ya, injek pakai ini cara menginjeknya di bawah kulit ya guys ya, tidak tembus daging ya ini ya. Nah, ini pakai kita suntik pakai Wermectin, biasanya aman guys ya. Penyakit kulit itu biasanya cepat rontok kalau disuntik dengan ini Wermectin ini atau yang jenisnya ya. Kemudian untuk memandikan kambing yang terkena gudik, gatal, kutuan, biasanya kita kombinasi dengan ini Fastak ini ya. Fastak ini Dencis juga boleh ya. Biasanya kita campur dengan ini sabun, ini deterjen kayak begini nih ya, pakai sabun lainnya ini juga bisa ya. Kita kombinasikan, kita pakai untuk mandi ya. Kemudian juga kita biasanya kalau belum terlanjur juga kita kasih ini apa namanya marsal ya. Ini marsal bubuk ini ya. Kemudian untuk mengantisipasi cacing ya, kita kasih secara berkala itu obat cacing ini. Kita biasa pakai obat cacing spektrum luas, basen ini ya. Nah, ini cair. Nah, ini biasanya kita berikan 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali kita berikan obat cacing ini. Nah, kemudian pakai alat cekok ini. Kira-kira 1 ekor itu 5 mili ya, untuk yang dewasa. Untuk yang kecil separuhnya ya, separuhnya. Nah, ini guys peralatan termasuk obat-obatan yang wajib ada di kandang kita agar kambing kita tetap terjaga ya kesehatannya. Nah, ini wajib ya hukumnya ya, disediakan obat-obatan ini ya. Jadi sedia payung sebelum hujan ya. Nah, seperti ini. Karena kalau kambing itu terlambat penanganannya, kalau sampai telat ya guys ya, 2-3 hari sudah terlambat ya guys ya. Kalau mencret 2-3 hari sudah terlambat ya. Biasanya hari yang keempat itu sudah kondisinya sangat drop, sudah sangat turun ya, sudah nggak mampu berdiri ya. Kalau sudah seperti itu sebenarnya sulit untuk diobati ya, sudah sulit ya. Kemudian juga kita sediakan susu tambahan, ini sule ya guys ya, susu dele buatan sendiri ini untuk tambahan anak kambing cempe yang baru dilahirkan induknya. Apalagi kalau induk anaknya lebih dari 1, 2, 3 itu harus kita tambahkan susu tambahan ya, biar hemat. Itu kita tambahkan dengan sule ini, susu dele yang kadang kita blender dengan tahu. Itu sangat bagus ya untuk menunjang nutrisi anak kambing kita. Nah, ini ada obat-obatan yang biasa kita pakai ya, kita aplikasikan. Nah, kalau langkah-langkah ini sudah kita lalui kok ternyata kambing kita masih belum ada perubahan, ya sebaiknya segera panggil tenaga medis ya guys ya, entah dokter hewan atau mantri hewan atau di puskeswan, pusat kesehatan hewan yang terdekat ya guys ya, untuk segera ditangani. Karena ini kan sifatnya ya umum lah ya, umum. Mungkin ada kasus-kasus tertentu yang mungkin kita tidak mampu ya, tidak bisa menangani karena pengetahuan kita sangat terbatas ya tentang kesehatan hewan. Yang lebih tahu, yang lebih paham tentunya adalah tenaga medis, dokter hewan atau mantri hewan ya guys ya, itu yang lebih mengerti. Ya kan kita upayakan dulu ya, kita tangani dulu semaksimalnya. Nah, insya Allah kalau ini dilalui, dilakukan, biasanya kambing kita sehat. Tapi kalau tetap belum, ya itu segera panggil, undang tenaga kesehatan tadi agar kambing kita bisa terselamatkan.
Oke guys, saya kira demikian liputan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat, serta kurang sempurnanya dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kami akhiri, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.